Okay, good morning anak-anak teacher. How are you today? I hope everyone is fine, yeah? Okay, today let's continue our lesson. Please open your science book. Last time we have learned about food, and today we learn about exercise. Jadi kemarin kan kita sudah belajar ya, sampai ke makanan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Factors influencing human growth and development, ya kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan perkembangan manusia. Yang kemarin kan ada makanan bergizi seimbang, balanced nutrition food, dan kita juga sudah mempelajari food additives atau bahan makanan tambahan. Hari ini kita akan belajar tentang exercise. Nah, ternyata exercise atau olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak-anak teacher ya. Regular exercise will keep our body healthy and help us from easily getting sick. Having a healthy body, ya, we will grow and develop well. Jadi artinya olahraga teratur akan membuat tubuh kita ya tidak mudah terkena penyakit atau tidak mudah sakit ya. Kemudian having a healthy body ya, memiliki tubuh yang sehat ya, artinya ketika kita memiliki tubuh yang sehat, kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, next. Oke, di sini ada info, let's read together ya. Food preservative is usually added to food page in cans, bottles or wrappers. However, over a long time, the food will still become damaged or spoiled. That is why when we buy packaged food, we should pay attention to the expiry date or the time limit of the food. Artinya apa, nak? Makanan yang dikemas ya, makanan yang dikemas di dalam botol ya, dalam botol atau apa namanya nih, kaleng, botol atau pembungkus seperti ini ya, akan biasanya ditambahkan pengawet ya. Nah, namun makanan tersebut lama kelamaan juga akan rusak dan basi ya. Over a long time, lama kelamaan makanan akan menjadi rusak atau basi ya. Kemudian oleh sebab itu ketika kita membeli makanan seperti ini, lihat gambarnya. Nah, ini kan minuman banyak seperti ini karena ketika kamu beli makanan atau minuman, ini kan ditambahkan pengawet di dalam sini supaya dia tahan lama. Ketika kamu beli minuman atau makanan seperti ini, kamu wajib untuk melihat tanggal kadaluarsanya ya, tanggal kadaluarsanya makanan tersebut. Artinya contohnya ketika dibuat di sana tanggal 21 bulan 9 2022, ketika sudah habis limit waktunya itu, maka dia tidak boleh dimakan atau diminum lagi. Itu artinya ya. Oke, itu dia dalam pemilihan makanan kemasan. Kemudian ada rest ya. Sleep is perfect way of resting. While sleeping, we stop all activities and forget things that we are thinking about. Jadi tidur merupakan bentuk istirahat yang sempurna. Pada saat tidur, kita menghentikan semua kegiatan dan melupakan hal-hal yang sedang kita pikirkan. Sleep duration is determined by age. Jadi, lama waktunya tidur itu ditentukan oleh usia. Contohnya gini, usia 9 sampai 11 tahun. Nah, beda usianya. Ketika usianya sudah 54 sampai 65, beda lama tidurnya itu. Ya, jadi sleep duration artinya waktu tidur itu ditentukan oleh usianya. Children need more sleeping time than adults. Jadi, anak-anak membutuhkan tidur yang lebih lama daripada orang dewasa because they are still in their growth period. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Jadi anak-anak teacher tidak boleh begadang. Karena apa? Karena kamu masih dalam masa pertumbuhan. Kamu membutuhkan lama tidur yang lebih lama dibandingkan dengan orang tua kamu atau kakak kamu atau orang yang lebih dewasa di rumah kamu. Jadi jangan kamu ikuti
cara tidurnya orang dewasa yang ada di rumah kamu, seperti itu ya. Kalau anak-anak sudah bisa tidur jam 9 malam, kemudian bangun pada jam 6 pagi, seperti itu ya. Oke, karena apa tadi? Karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian anak-anak juga harus tidur siang atau take a nap ya. Taking a rest can also be done by relaxing. Some example are reading a funny book, listening to music, sitting on terrace, or walking around while inhaling the fresh air. Jadi istirahat juga dapat dilakukan dengan bersantai. Ya, bersantai dapat dilakukan dengan cara apa tadi? Membaca buku yang lucu, mendengarkan musik, duduk di teras, atau berjalan di sekitar sembari menghirup udara yang segar. Kemudian, relaxation can refresh the tired and tense brain or body. Nah, bersantai dapat merefresh ya otak dan tubuh yang lelah. Kemudian, in addition, by relaxing we can also release dullness after doing some non-challenges activities ya. Selain itu, dengan bersantai kita juga dapat menghilangkan rasa jenuh atau bosan setelah seharian melakukan kegiatan. Oke, yang berikutnya adalah recreation. Ya, recreation is the activity to refresh our body and mind and to prevent us from getting bored. Recreation can be done in several ways. For example, having a family lunch together or sitting recreation site. After doing recreation, we can expect to have greater spirit to study and read. Ya, after doing recreation, we can expect to have greater spirit to study and read. Ya, jadi rekreasi adalah kegiatan untuk menyegarkan tubuh dan pikiran. Kemudian untuk mencegah rasa bosan. Rekreasi juga bisa dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya apa? Ya, misalnya makan bersama dengan keluarga ya, having a family lunch together. Kemudian alright, and then after doing recreation we can expect to have greater spirit to study and read. Jadi setelah rekreasi ya, diharapkan ya anak-anak teacher akan mempunyai semangat yang lebih untuk belajar dan bekerja. Oke, jadi that's all our material for today. Itu saja materi kita untuk hari ini. For animal growth and development we will learn next week. Jadi untuk perkembangan dan pertumbuhan hewan akan kita bahas minggu depan. And then for the exercise for today, jadi untuk latihan kamu hari ini ya, look at this, lihat ini, let's answer. Ayo jawab. Number 1, what factor influences growth and development? Jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? And the second one, yang kedua, why are food addicts often added to food? Kenapa sih mengapa bahan makanan tambahan itu, tahu kan bahan makanan tambahan kan? Sudah kita pelajari kan? Kenapa ditambahkan ke dalam makanan? Itu dia. And then yang ketiga, why do we need to sleep and take a rest? Kenapa sih kita butuh tidur dan istirahat? Nah, so write down on your exercise book. Kerjakan di buku latihannya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. God bless you and bye-bye.